ثار العظام به ويغدو الهوى ككبش ذبيح بذكر الإله تطيب الحياة تسر أسارير وجه صبيح تسر. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhul ladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa ma arsalna min qablika illa rijalan nuhi ilaihim fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Hadirin sidang jamaah Jumat rahimakumullah, kesempatan yang Allah berikan yaitu usia yang panjang, kondisi fisik yang sehat, hendaknya menjadi syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betapa di tempat yang lain banyak yang terbaring dalam keadaan sakit atau secara fisik sehat tetapi tidak terpanggil dengan hayya 'alas shalah, dan karena ia tidak tahu di sebalik sholat itu ada hayya 'alal falah, yaitu kebahagiaan. Maka bagi kita tiada lain adalah kesyukuran kepada Allah. Dengan kekuatan ini maka kita husnuzan adalah manusia-manusia yang mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah dan Allah, kita gunakan kesempatan yang mungkin beberapa hari lagi di mana kita akan didatangi oleh Syahrun Mubarak, bulan yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu bulan Ramadan. Maka di sisa-sisa waktu yang tidak lama ini kita gunakan untuk terus bagaimana memperbaiki hubungan dengan Allah dan bagaimana memperbaiki hubungan dengan sesama manusia. Karena seseorang tidak sempurna imannya apabila ia hanya baik hubungan dengan Tuhannya tetapi ia tidak baik dengan sesama manusia. Kalau secara mafhum mukhalafah tentu lebih binasa baik dengan sesama manusia tetapi tidak mesra dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sisi yang pertama terkait dengan hubungan dengan Allah, tentu saja dalam hal ini kita bergantung kepada kekhusyuan kita dalam beribadah, kerajinan kita dalam mempertahankan ritual-ritual yang telah diajarkan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetapi yang ingin disampaikan di sini adalah lebih kepada perspektif yang menyangkut dengan hablum minan nas, yaitu hubungan kita dengan sesama manusia. Bismillahirrahmanirrahim. Ruwiya anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, telah diriwayatkan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu man ahana ay adzalla, siapa saja orang yang menghinakan, orang yang melecehkan, orang yang selalu menganggap rendah atau dalam konteks tertentu tidak menerima fatwanya, yaitu kepada ulama,
maka disinyalir dalam hadis ini khosiro minad dini, dia orang yang rugi di dalam urusan agama. Jadi kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man istakhaffa bil ulama, orang yang merendahkan ulama. Maksud ulama di sini tentu adalah warasatul anbiya, dan mereka adalah merupakan sumber-sumber syariat, di mana kita umat Islam sebagai orang awam selalu diperintahkan sebagaimana ayat tadi dalam surat An-Nahl ayat 43, fas'alu ahlal dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kalian kepada ahli zikir, dalam hal ini adalah ulama yang memahami Al-Quran, yang memahami hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka agar kita bisa selamat karena kita tidak langsung bertemu dengan Rasulullah dan para sahabatnya, ulama lah yang kita tanya. Dengan apa yang difatwakannya, maka kita terbuka jalan siratal mustaqim, jalannya orang-orang yang diberikan nikmat oleh Allah, yaitu para rasul, para nabi, para siddiqin, dan orang-orang yang ada bertamassuk atau berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi sekali lagi para hadirin jamaah Allah Subhanahu Wa Taala, di sini kita akan menghadapi ibadah puasa. Bukan berarti suudzon kepada Allah, tetapi kita lebih memahami kepada diri untuk senantiasa di sisa waktu ini melakukan evaluasi diri, bahwa kita sudah berumur setengah abad, 50 tahun lamanya, ada juga yang lebih dari 50 tahun, mungkin 60 tahun usia kita, tetapi masih belum diberikan pemahaman yang komprehensif, yang syumul terhadap bagaimana ibadah saum yang akan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan-jangan di usia tua ini tak satupun tahun yang Allah terima dari puasa kita. Mengapa? Karena mungkin kita hanya melakukan ritual secara luar saja, tanpa memikirkan esensi apa makna dan apa hikmah dari syariat puasa atau saum itu sendiri diwajibkan untuk kita sebagai umat Islam. Maka sekali lagi, kalau kita hari ini sering melakukan thalabul ilmi, melakukan kajian-kajian, maka datangnya Ramadan tidak lantas untuk berhenti untuk thalabul ilmi. Justru intensitas kita di dalam melaksanakan ibadah saum Ramadan siangnya dan melaksanakan qiyamul Ramadan di malam harinya harus dibarengi dengan tadarrus Al-Quran. Darasa yadrusu durusan, yaitu mempelajari Al-Quran. Cukup hanya dengan membaca mungkin tidak sempurna, tetapi untuk semakin terus kita mempelajari isi Al-Quran. Sekarang bukan lagi zaman penjajahan. Mengapa dulu Al-Quran tidak boleh diterjemahkan? Ini adalah warisan Belanda agar umat Islam tetap bodoh, tidak mengerti kepada buku petunjuknya, yaitu Al-Quranul Karim. Sekarang dengan berbagai variannya Al-Quran diterjemahkan dengan bahasa di seluruh dunia. Itu tidak ada alasan bagi kita untuk tidak memahami Al-Quran, tidak memahami petunjuk kita sebagai hamba dari yang Allah berikan, yaitu Al-Quranul Karim. Cek Sunda nak sing sedih lamun ayeuna urang geus 60 can khatam Quran sakali-kali acan, aya khatam ku khatamna, tamat ku tamatna, tapi teu apal karena terjemahna. Apal ku apal terjemahna, tapi teu apal naon anu kudu diamalkeun tina eta Al-Qur'an. Maka Ramadan datang, Syahrul Mubarak itu diturunkannya Al-Qur'an, maka pelajarilah Al-Qur'an, tidak bisa sendiri, banyaklah bertanya kepada ulama. Fas'alu ahlal dzikri in kuntum la ta'lamun. Hadirin jamaah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian poin yang kedua, wa man istakhaffa bil umara khasirad dunya li'annahumul ladzina yurattibuna umurad dunya wa zimamuha bi aidihim.
Kalau tadi ulama adalah warasatul anbiya, maka adalah sebuah keniscayaan, sebuah negara atau daerah, di situ ada kemestian untuk ada kepemimpinan. Maka terjemah sederhana yang telah disebutkan oleh khatib tadi, wa man istakhafa, barang siapa yang menghinakan, apakah dengan secara ucapan verbal maupun dengan tindakan, walaupun benar mungkin kita rasakan ada kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh pimpinan kita, mungkin juga lebih jauh ada kezaliman-kezaliman yang mungkin juga dirasakan oleh rakyat di sini, di negeri ini, tetapi tidak lantas diperbolehkan untuk menghujat, kemudian bahkan melecehkan secara fisik dan melakukan hal-hal yang tidak terpuji. Mengapa? Kata Rasulullah SAW, man istakhaffa bil umara, orang yang menghinakan kepada amir, kepada ulama tadi, kepada pemimpin yang sekarang, khasirad dunya, ia akan mendapati kerugian dalam perspektif dunia. Ari pamimpin dicarekan, ari nyen KTP, pasti kita berkebutuhan diurusi terkait dengan data-data kita. Mungkin anak-anak kita sekolah di mana, di situ ada. Mungkin kita sendiri bekerja di mana, di situ ada. Mungkin istri kita juga berkiprah dalam karirnya sebagai ibu rumah tangga, pasti membutuhkan akan secara administratif kebutuhan-kebutuhan tersebut diselesaikan, tentu bukan oleh ulama, tetapi dalam hal ini adalah umaro dengan segala perspektifnya. Dan memang tidak ada baiknya kita menghina kepada seseorang. Syibabul muslimi fusukun wa qitaluhu kufrun. Menghina kepada seseorang itu adalah satu dosa, satu kefasikan, apalagi kemudian memeranginya. Ada seorang sahabat yang datang kepada sahabat yang lain, wahai sahabatku, aku tinggal di suatu daerah, gubernurnya bernama Al-Hajjaj. Al-Hajjaj itu adalah gubernur yang zalim, mereka banyak menyiksa kami umat Islam, padahal dia sendiri adalah umat Islam atau seorang muslim. Bagaimana kami melakukan hal tersebut? Bagaimana kami menjalani dalam konteks tersebut? Kata sahabat yang menjawab kepada jawab pertanyaan sahabat tadi, bersabarlah engkau. Sampai kapan saya harus bersabar menerima perlakuan dari seorang Al-Hajjaj, gubernur yang zalim tersebut? Sehingga engkau bertemu dengan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasul sudah wafat. Menunjukkan apa? Kita harus bersabar. Walaupun tentu sabar tidak berarti diam, maka strategi apa kira-kira yang kita bisa untuk memberikan tawasawil haq wa tawasawil sabr kepada pemimpin-pemimpin yang mungkin dalam pemahaman kita melakukan kesalahan atau kezaliman. Ada dakwah secara kultural dan ada dakwah secara struktural. Khatib dalam hal ini hanya berbicara kepada bapak yang ada di dalam masjid ini, yang di luar mungkin tidak mendengar dan tidak memperhatikan, yang tidak jumatan mungkin karena sakit fisik atau tidak apa, mereka tidak bisa mendengarkannya. Satapa-tapa anu aya di ijero ieu masjid nunggu pingkeun teh. Maka buatlah satu strategi, yaitu dengan menjadikan para bapak menjadi anggota-anggota legislatif atau di kalungguhan naon wae, sehingga bisa berdakwah secara struktural, sehingga bisa mengawal undang-undang dan lebih luasnya dakwah agar Islam ini terus berkembang dan bertahan. Seorang Erdogan, dia menyatakan bahwa seorang muslim yang tidak memahami politik dan tidak mau ancrub dina perpolitikan, ulah nyalahkeun lamun dunia tersebut, ceruk tersebut dikuasai oleh orang-orang jahat, oleh politikus yang korup. Maka kita tidak melihat dalam perspektif keburukannya, tapi lebih buruk apabila kita tidak ada di dalamnya, maka dikuasai oleh mereka. Tiba-tiba belati sudah ada di leher kita. Maka jangan jangan picik dalam berpikir. Oleh karena itu, kita senantiasa bukan benci yang diekspresikan dalam demonstrasi, tetapi harus strategik, di mana kita masuk di
tempat-tempat yang strategis sehingga kita bisa berdakwah yang lebih luas. Lain kudu digelehan, tapi kudu aya nu bener, aya di jerona. Itu diantara pesan Rasulullah SAW. Yang kedua terkait dengan kita tidak boleh benci kepada ulama, dan kita tidak boleh juga benci kepada umaro. Benci ulama, agama kita tidak terbimbing. Benci kepada umaro, secara hal yang berkaitan dengan kebutuhan keduniawian, tidak akan bisa lancar karenanya. Barakallahu li wa lakum. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Yang ketiga, hadirin sidang jamaah Jumat rahimakumullah, para alim dan ulama, para bapak dan para mahasiswa. Kita belajar yang ketiga tentang tidak boleh membenci siapa? Wa man istakhaffa bil jirani. Barang siapa yang membenci kepada tetangga, khosiro al manafi'a, maka ia akan rugi dalam segi kemanfaatan. Betapa kita sangat membutuhkan bantuan, uluran tangan, dan kontribusi tetangga kita. Mengapa? Kalau kita hidup mungkin di rantauan, apakah akan menolong saudara kita yang jauh domisilinya? Yang akan menolong kita adalah tetangga. Rasulullah SAW sampai menyampaikan kepada kita, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarahu. Barang siapa yang memproklamirkan dirinya beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir, maka dia harus memuliakan tetangganya. Tetangga dari segala arah, barat, timur, utara, selatan, kita disuruh oleh Rasulullah SAW agar kita baik kepada mereka. Karasa kahadeanana mun aya seetik rizki ka rawas anjeunna ngantiran ka urang, lamun urang boga rizki anu leuwih diantiran ka aranjeunna. Harmonisasi, sinergi antara kita sebagai warga yang baik dengan tetangga akan mendapatkan kemanfaatan dan akan muncul kebahagiaan. 1000 teman terlalu sedikit, 1 musuh sangat banyak. Kalau saja kita tidak baik dengan tetangga, sempit kehidupan kita. Mau keluar rumah harus melihat dulu, harus menyelidiki dulu apakah dia sudah keluar atau belum. Kalau sudah keluar, jangan-jangan dia berpapasan. Itu batin kita tidak akan lepas, batin kita tidak akan bebas, batin kita tidak akan bahagia. Mengapa? Karena dengan satu orang yang dimusuhi, maka kemudian ia menjadi sempit dalam kehidupannya. Tetangga sampai diilustrasikan oleh Rasulullah SAW, maksudnya oleh Aisyah sampai cemburu kepada tetangga-tetangga Rasulullah, tetangga-tetangga rumahnya. Kenapa? Rasulullah SAW sedikit-sedikit tetangga beri tetangga. Idza tabakhta ahadukum fa'aksir ma'aha. Kalau engkau membuat sayur beureun urang mah opor ataupun naon wae angeun hasem, Aisyah berikan kepada tetangga. Anteran ya sarantang, kasih eta, kasih itu, kasih ieu. Sampai Aisyah menyatakan jangan-jangan kalau Rasul wafat, tetangganya mendapatkan warisan dari Rasulullah SAW. Maksudnya tentu tidak mendapat warisan, tapi bagaimana Aisyah di situ menafsirkan kubagerna Rasulullah SAW kepada tetangga. Maka disitulah kalau kita tidak baik dengan tetangga, maka tidak akan ada kemanfaatan yang bisa kita raih, dan di situ kesempitan hidup akan mulai darinya. Yang keempat, hadirin jamaah Allah Subhanahu wa taala, wa man istakhaffa bil aqraba. Barang siapa yang menghinakan karena kita mungkin dalam konteks ini lebih sukses secara maliyah, secara harta kekayaan, kemudian kita tidak ingat kepada adik-adik kita yang membutuhkan bantuan, kepada kakak-kakak kita yang mungkin juga belum terlalu sukses dengan apa yang kita raih, maka kata Rasulullah SAW, wa man istakhaffa bil aqrabai minal arhami, lanceuk adi mamang alo bibi jeung kulawarga yang bersifat syakik atau syakikoh,
khol atau kholah, maka kata Rasulullah, khosirul mawaddata, ia akan rugi dari kasih sayang saudara-saudaranya. Bukankah kita saling mendoakan kepada sesama muslim setelah tasyahud, wa min syarri fitnatil masiihid dajjal, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Kemudian kita menoleh ke kanan, assalamualaikum warahmatullah, kemudian ke kiri juga assalamualaikum warahmatullah. Itu padahal orang asing yang tidak kita ketahui, orang asing yang tidak kita kenal, kita berikan salam kepada mereka, salam keselamatan. Bagaimana mungkin kita tidak membantu kepada saudara kita yang mungkin tidak seberhasil dalam usaha harta seperti kita? Nah, apalagi nanti di bulan Ramadan. Rasul itu adalah ajwadun nas, adalah orang yang paling dermawan. Maka kita hari ini bersiap-siap mengumpulkan dana, walaupun saat ini juga kita memberi, tapi di bulan Ramadan banyaklah bersedekah. Apa yang sunnah dibalas oleh Allah menjadi pahala wajib, apa yang wajib saum Ramadan khususnya, as-saumu li wa ana ajzi bihi, saum itu untukku dan aku yang akan memberikan pahala kepada hamba. Malaikat tidak tahu pahala saum kepada hamba, dan Rasul pun tidak tahu pahala saum kepada para hamba umatnya, tapi Allah yang akan membalasnya. 700 kali lipat memang ada, tapi itu untuk hari ini Sya'ban di antara bulannya. Tapi Ramadan ada dua amal yang tidak diketahui oleh siapapun kecuali Allah. Apa pahala yang terbesar dari yang terbesar dari Allah? Satu adalah ibadah saum di bulan Ramadan, yang kedua adalah pahala sabar, dan itu tidak diketahui oleh makhluk kecuali oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapkeun ti ayeuna jang sedekah jariah, infak, wakaf, dana tunai, atau mungkin yang lain-lainnya, sebab kita tidak tahu apakah sampai usia kita ke Idul Fitri atau tidak. Aid kembali Al-Fitri kepada kefitrahan kita, kembali buka tiasa tuang leut deui, sedengkeun naudzubillah kita tidak mau menjadi orang yang disebut-sebut oleh Rasulullah SAW, rubba shaibin laisa lahu min siyamih illal ju' wal atas. Banyak sekali, kebanyakan, terbanyak di ibadah saum itu, di mana umat Islam melaksanakannya hanya mendapati lapar dan dahaga, tetapi tidak mendapatkan pahala puasanya. Artinya tidak aid kembali al-fitri kepada kefitrahannya, kayaumi waladathu ummuhu, seperti ia waktu dilahirkan oleh ibunya, yaitu tidak berdosa. Maka pantas orang yang melaksanakan ibadah saum, melaksanakan tarawih, qiyam Ramadan, oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi, dan ia adalah menjadi ahlul jannah. Terakhir, jamaah Allah Subhanahu wa taala, wa man istakhaffa bi ahlihi khasira tibal ma'isyati. Barang siapa yang membenci, tidak menyayangi, tidak mencintai kepada istrinya, maka ia rugi dalam nikmatnya kehidupan. Saha anu satia ka urang pan pamajikan, saha nu ngaulaan urang beurang jeung peutingna pan pamajikan, nah tega rek galak ka pamajikan. Naudzubillah, betapa tidak bersyukurnya kepada Allah diberikan pendamping yang setia, pendamping yang salihah, tetapi tidak bersyukur atas kehadiran mereka mereka mendampingi kita. Terlepas dalam konteks kenikmatan syahwati, tetapi sudah menjadi fakta kalau suami ditinggal istri itu cepat mati, tapi kalau istri ditinggal suami malah lingsig deui, gelis deui jeung lingsig deui. Kenapa? Mungkin suaminya galak selama ini atau memperlakukan kezaliman kepada istrinya. Nah, kita mempersiapkan diri di bulan Ramadan nanti menjadi pecinta-pecinta ilahi, pecinta-pecinta nabi, pecinta-pecinta istri kita, agar kita semuanya berkumpul di Jannatun Naim. Amin ya rabbal alamin. Demikian yang disampaikan 5 hal yang mudah-mudahan kita tidak membenci mereka berlima, tetapi kita mencintai semuanya sehingga kita menjadi ahlul jannah.
Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal afwa innal hisab. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.